Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana membuka forum di dalam kelas Moodle atau Bel kita. Untuk membuka forum, caranya adalah dengan menambahkan forum tersebut di posisi mana yang kita inginkan. Misalnya di bawah pendahuluan atau di bawah topik, terserah rekan-rekan. Misalnya di bawah topik 1 ini, kita mau tambahkan forum. Caranya dengan menekan klik tombol Add an Activity or Resource. Jika ini belum muncul, kita bisa aktifkan fiturnya dengan menekan tombol gambar jeruji ini kita klik, kemudian ini pilihannya nanti Turn Editing On itu kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah kita langsung saja klik ini tombol Add an Activity-nya, kemudian kita pilih forum, kemudian kita klik Add. Nah, di sini kita akan masuk ke menu forum. Nah, kita isikan nama forumnya, misalnya forum 1, kemudian kita isikan deskripsinya. Untuk mengisi deskripsi ini kita harus tahu dulu tipe forum apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu a single simple discussion sama standard forum for general use. Sisanya ini rekan-rekan bisa explore sendiri. Nah, untuk a single simple discussion ini artinya adalah diskusi dilakukan di mana hanya dosen pengampu yang bisa memberikan topik atau pertanyaan, sementara mahasiswa hanya bisa menanggapi di kolom komentar dari pertanyaan tersebut. Sementara kalau standar forum for general use itu artinya si mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan, juga bisa membuka topik dan juga bisa menanggapi. Jadi tidak hanya dosen yang bisa memberikan pertanyaan. Oke, kita coba dulu a single simple discussion, artinya hanya dosen yang memberikan pertanyaan. Berarti kita deskripsinya berupa pertanyaan saja, misalnya apa yang kalian sudah pelajari dari topik 1. Tanggapan akan diberikan nilai misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita atur apakah deskripsi ini kita tampilkan di halaman depan kelas. Kalau iya kita klik aja ini. Ini adalah untuk mengatur forumnya, diterbitkan kapan, selesainya kapan, atau kalau mau muncul setiap saat ini tidak perlu di-enablekan. Kemudian attachment ini artinya adalah kita bisa atur berapa jumlah file atau sisipan file yang bisa kita masukkan di tanggapan. Jadi tanggapan tidak hanya berupa teks, tapi kita bisa sisipkan image, PDF, dan sebagainya. Kemudian bisa kita atur subscription atau tracking. Subscription artinya kalau kita pilih auto, semua mahasiswa yang terdaftar di kelas Bel kita otomatis terjoin ke dalam forum. Kalau ini opsional, ini si mahasiswa boleh pilih masuk atau join ke dalam forum atau tidak. Misalnya karena forum ini digunakan untuk pemberian nilai, berarti kan semua harus masuk. Kita pilih aja auto subscription. Nah, setelah itu kita buat komponen penilaian, kita atur. Nah, penilaian bisa kita buat dua ini. Bisa kita setting dari si dosen pengampu menggunakan word form grading atau otomatis based system dengan melihat banyaknya jumlah tanggapan, pertanyaan, atau rating yang diberikan oleh mahasiswa lain saat si mahasiswa tertentu memberikan tanggapan. Misalnya kita aktifkan fitur ini saja ya untuk yang tutorial hari ini. Nah, kita pilih poin, itu artinya adalah penilaian secara langsung dengan maksimum grade-nya 100. Ini bisa kita atur, tidak hanya 100. Atau kita menggunakan skala. Skala ini skalanya 2, kalau yang default competence scale 1 atau 2, bisa atau tidak bisa, benar atau salah misalnya, atau kurang tepat, atau yang 3 skalanya ini pilihannya, yaitu sangat benar, benar atau cukup benar, kurang benar, seperti itu. Nah, misalnya saya contohkan menggunakan poin saja. Ini kita pilih maksimum grade-nya 100, ini kita bisa atur juga, ada simple grading, kalau ini pemberian nilai secara langsung, ada marking guide. Ya, marking guide itu ada proses feedbacknya misalnya dalam pemberian nilai. Kemudian ada rubrik itu nanti akan dijelaskan di tutorial video lainnya, nanti ada step sendiri. Misalnya kita pilih untuk yang tutorial ini adalah simple direct grading, jadi pemberian nilai secara langsung. Kalau sudah, kita klik save and display.
Ketika kita kembali ke kelas, halaman depan kelas, ini kita lihat bahwa forumnya bisa sudah muncul. Nah, ini. Nah, bagaimana anak-anak untuk apakah tampil di bagaimana tampilannya di di kelasnya versi yang anak-anak atau student. Nah, itu kita bisa coba pindah dulu. Saya akan pindahkan ke akun sebagai akun mahasiswa ya, student. Nah, ini kan belum muncul, kita refresh dulu. Nah, ini muncul misalkan kan. Nah, ini kita klik, nah maka akan muncul pertanyaan dari si dosen pengampu yang bisa dibaca oleh si mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa bisa reply. Hari ini kita belajar tentang misalnya tentang sistem bilangan real misalkan kan. Oke. Kemudian tekan submit. Setelah ditekan submit, maka akan muncul tanggapan dari mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana kalau kita melihat ketika sudah diberikan tanggapan, maka kita klik forum itu. Nah, maka muncullah hasil tanggapan dari si mahasiswa tersebut. Nah, untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa ini bagaimana? Dengan mengklik tombol grade user yang ada di tepat di judul forum 1 ini. Kita klik. Nah, di sini ada dua bagian ya. Pada bagian sebelah kiri ini berisi tentang tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si mahasiswa. Yang kanan adalah mahasiswa tersebut yang memberikan tanggapan di sebelah sini, yang muncul di sebelah sini. Nah, misalkan kita mau memberikan penilaian terhadap mahasiswa, misalnya di sini kan hanya 2 mahasiswa saya contohkan. Nah, yang ini yang Arif Fadila student. Nah, ini saya klik. Nah, akan muncul tanggapannya di sebelah kiri. Kan? Nah, misalnya tanggapannya lebih dari 1, maka akan muncul semua di sini. Tinggal kita sebagai dosen pengampu menilai apakah tanggapannya benar, apakah tanggapannya bagus. Kalau bagus, biasanya kita beri 90. Oke. Kemudian, misalnya kita memberikan notifikasi bahwa dia sudah dinilai, ini tekan yes. Kemudian kita tekan save. Nah, ketika muncul notifikasi grade save for Arif Fadila student, mati mahasiswa tersebut sudah diberikan penilaian. Nah, kemudian kita tinggal close. Nah, kita lihat. Nah, mahasiswa tersebut misalnya refresh. Biasanya akan muncul notifikasi. Nah, ini. Karena muncul notifikasi yang menandakan bahwa you have been graded. Artinya adalah Anda sudah dinilai. Misalnya kita mau klik view full notification. Nah, maka akan muncul bahwa dia sudah dinilai ya, memberikan feedback di kategori forum 1. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah untuk memberikan nilai untuk a single discussion forum. Nah, bagaimana untuk yang forum yang general use, yang mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan? Caranya sama, kan? Dengan menekan tombol add an activity or resource di kelas bell-nya. Kemudian kita klik forum, pilih forum, mana forum. Kemudian kita pilih add. Nah, tinggal ini misalnya kita bilang forum diskusi 1 sebagai forum name-nya. Kemudian ini kita pilih standar ya, karena standar mahasiswa bisa bertanya misalnya. Jadi kita bisa berikan deskripsi contoh ini. Berikan pertanyaan dan jawaban terkait topik 1. Ya, pertanyaan dan tanggapan akan diberikan nilai. Nah, Oke. Nah, berarti artinya mahasiswa bisa beri pertanyaan, bisa berikan tanggapan. Setiap pertanyaan dan tanggapan diberikan nilai. Nah, ini sama semua. Kita cukup ubah ini saja, auto subscription. Dan ini saya penilaian juga oleh si dosen, pilih poin 100. Ini pilih simple direct wedding. Nah, untuk yang lain-lain silakan rekan-rekan explore sendiri. Nah, kalau sudah klik save and display. Nah, inilah muncul bentuk forum diskusinya. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaan ditambahkan dengan menekan tombol add a new discussion topic.
Nah, bagaimana tampilan ini jika dilihat dari akun student atau akun mahasiswa? Saya pindahkan dulu akunnya ke sini. Saya back dulu ke kelas pekerti. Nah, maka dari sisi mahasiswa munculnya seperti ini. Ketika dia klik forum diskusi 1 ini, nah, maka mahasiswa tersebut bisa mengisi sebuah pertanyaan dengan mengklik tombol Add a New Discussion Topic. Misalnya, saya masih belum paham, Pak, apa bedanya misalnya sistem bilangan pecahan misalnya dan asli. Saya seperti itu ya, gampangnya saja sih. Oke, tinggal post to forum. Maka akan muncul pertanyaan yang diberikan oleh si mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa lain bisa memberikan tanggapan. Bagaimana caranya? Dengan menekan tombol klik ini ya. Nah, kemudian pilih reply. Ya, misalnya. Oke, submit. Nah, sudah misalnya. Kemudian forum ini berjalan seharian, finish, kemudian memberikan nilai. Bagaimana? Caranya sama saja. Nah, ini saya request dulu ya, supaya masuk yang tadi hasil pertanyaan dan reply dari si student. Nah, ini muncul kan? Nah, tinggal klik get user. Get user, kita pilih studentnya. Nah, akan muncul, yang muncul apa? Pertanyaannya yang diberikan dan juga tanggapannya. Nah, kita bisa berikan nilai, misalnya 80. Jika ingin memunculkan notifikasi ke mahasiswa kalau sudah dinilai, tinggal pilih ini, tekan tombol save. Nah, maka ini tandanya mahasiswa tersebut sudah diberikan penilaian, baru pilih close. Oke, kita kembali ke akun si mahasiswa. Coba kita refresh kembali, misalnya masa refresh. Nah, akan muncul notifikasi. Apa notifikasinya? Kamu telah dinilai. Dengan klik view full notification, nah ini. Dinilai di bagian mana? Di forum diskusi 1. Oke, jadi ini adalah terkait bagaimana cara membuat forum dan cara memberikan penilaian di dalam forum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini dan terima kasih.